Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-An'am ayat 30, halaman 131. Al-An'am ayat 30. Di surat Al-An'am ayat 30 ini masih berbicara tentang seputar orang-orang kafir ya, atau orang-orang musyrik, bagaimana tabiat mereka di dunia dan bagaimana akibat yang akan didapat oleh mereka kelak di yaumul akhir. Walau tarona, walau wa dan lau seandainya, taro engkau memperhatikan gitu ya. Kenapa menggunakan kata memperhatikan ya, taro itu? Karena apa yang dikatakan oleh Allah gitu, ini kan khitabnya ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tekstual begitu. Jadi wahai Muhammad, seandainya engkau memperhatikan ketika wukifun, wukuf itu kan berhenti Pak. Maka sering dimaknai wukifu di sini dihadapkan. Ketika mereka itu dihadapkan ala rabbihim, terhadap mereka, terhadap Rabb mereka. Qala, kemudian mereka akan ya, qala, Allah berfirman, alaisa hadza bil haqq, bukankah ini semua sesuatu yang hak gitu. Itu kan dalam ayat sebelumnya Pak, dalam ayat 29, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mereka mengatakan waqalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Dalam kehidupan dunia, orang-orang kafir itu sering mengatakan bahwa kehidupan kami ini hanyalah kehidupan dunia gitu. Hidup kita ini hanyalah di kehidupan dunia ini gitu. Dan kita sama sekali tidak akan pernah dibangkitkan itu ya. Nah, ini penting kita untuk memperbaiki cara pandang kita terhadap kehidupan Pak. Karena cara pandang seseorang terhadap kehidupan itu akan berpengaruh terhadap banyak hal gitu. Jadi seseorang itu untuk bisa baik atau tidak itu berangkat dari bagaimana dia memandang kehidupan. Beda apa cara pandang kita seorang muslim dengan orang-orang kafir, orang-orang musyrik dalam memandang kehidupan. Kita orang-orang beriman nih, memandang kehidupan itu pertama kita mati 2 kali,
Yang kedua, kita pun hidup 2 kali. Sementara orang-orang kafir memandang hidup 1 kali, mati 1 kali gitu. Itu dari cara pandang itu nanti akan berimplikasi kepada banyak hal itu Pak. Seperti sepele ya, cara pandang seperti itu, tapi sebetulnya implikasinya itu besar sekali. Nah, karena kita memandang bahwa kehidupan itu mati 2 kali dan hidup 2 kali, kita kan hidup pertama di alam rahim itu Pak. Sebelum kita berusia 120 hari itu, kita kan diciptakan dari sesuatu yang sifatnya abiotik gitu. Bukan dari sesuatu yang biotik, dari abiotik, sesuatu yang mati gitu. Min sulalatin min tin. Nah, itu. Kita ini diciptakan dari saripati tanah gitu. Allah menciptakan kita dari sesuatu yang mati Pak, tapi menjadi sesuatu yang hidup. Allah menciptakan kita dari saripati tanah itu kan dari sayuran, dari buah-buahan, dari tumbuh-tumbuhan itu. Pokoknya dari segala sesuatu yang dihasilkan oleh tanah Pak. Dan sebetulnya bahan dasar kita dengan makhluk lain seperti hewan, binatang sama Pak. Raga kita itu dengan binatang itu bahan dasarnya sama, saripati tanah itu. Induk harimau Pak itu kan makan katakanlah rusa, makan kambing gitu ya, makan kelinci itu. Lalu kemudian dari makanan yang dimakan oleh induknya itu berubah menjadi sperma, berubah menjadi energi kan begitu. Nah, kelencinya itu, kambing domanya itu kan makan rumput, rumputnya itu kan tumbuh di tanah. Sama induk kita nih, orang tua kita, ibu kita, itu kan makan sayuran, buah-buahan, makan daging. Nah, itu kan semuanya dari tanah asalnya, dari tanah. Nah, dulu kita sebelum usia 120 hari itu mati itu. Mati. Baru setelah 120 hari Allah tiupkan ruh itu kan. Nah, semenjak 120 hari kesinilah itu adalah kehidupan itu. Cuman dibedakan, ada kehidupan di alam rahim, ada kehidupan di alam dunia. Sampai hari ini nih kita memasuki atau menjalani kehidupan yang pertama, dan nggak tahu sampai kapan Pak itu. Nggak tahu 1 jam lagi, nggak tahu 1 hari lagi, nggak tahu 1 bulan lagi, nggak tahu 10 tahun lagi. Itu kan gaib itu. Nah, setelah ini kita akan memasuki kematian yang kedua gitu. Kematian yang kedua, yaitu ketika raga kita ditinggalkan oleh ruhnya. Nah, ketika kita memasuki kematian yang kedua, sebetulnya pada saat yang sama kita itu memasuki kehidupan yang kedua. Jadi kematian yang kedua itu pintu gerbang memasuki kehidupan yang kedua. Nah, itu konsepsi Islam itu seperti itu. Sementara konsepsi orang-orang kafir, mereka hanya memandang 1 kehidupan dan 1 kematian. Setelah mereka mati nih, mereka memandang tidak ada lagi kehidupan. Nah, gara-gara cara pandang yang
berbeda seperti itu akan berimplikasi kepada banyak hal. Salah satunya itu yang ayat 29 itu. Mereka mengatakan bahwa kehidupan kami ini hanyalah kehidupan dunia semata. Dikarenakan mereka punya konsep bahwa kehidupan itu hanya satu kali, maka mereka sesuka hati dalam berbicara, dalam bertindak di kehidupan dunia ini. Karena mereka meyakini tidak akan ada yang namanya pertanggungjawaban gitu. Jadi kalau mau menipu orang, yang penting hidup saya di dunia sukses. Kalau mau merugikan orang, yang penting hidup saya untung. Nah, itu gara-gara konsep kehidupan itu, Pak. Tapi kita kan kalau mau berbuat itu kan berpikir jauh ke depan. Orang muslim itu mungkin di dunia enak, tapi nanti di akhirat bagaimana? Nah, dengan banyak berpikir seperti itu, maka kita akan hati-hati dalam berbicara, akan hati-hati dalam bertindak. Karena kehidupan kita ada kehidupan yang lebih kekal dari kehidupan sekarang gitu. Sehingga sering mendengar mungkin ada istilah begini, kita orang muslim itu punya konsep bukan hidup untuk makan gitu. Bukan hidup untuk makan, tapi punya konsep bahwa kita itu makan untuk hidup. Nah, beda itu, Pak. Kalau mereka punya konsepnya itu hidup untuk makan, kalau kita punya konsepnya itu makan itu untuk hidup. Dalam arti makan untuk hidup itu kita itu makan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang baik, yang bermanfaat. Nah, kalau mereka karena konsepnya itu hidup untuk makan, yang penting bagaimana saja supaya dalam hidup ini bisa makan, bisa minum, bisa senang-senang dan lain sebagainya. Apapun caranya akan mereka lakukan. Tidak mempertimbangkan baik buruknya, tidak mempertimbangkan akibatnya. Kalau kita nih, konsep hidup kita, dari mana kita berasal gitu, Pak. Bagaimana harus berbuat dan kemana kita akan pergi. Itu kan hidup kita begitu, konsep hidup kita itu. Dari mana, bagaimana, kemana gitu. Nah, mereka tidak sampai berbicara tentang kemana, tidak, cuma dari mana dan bagaimana saja gitu. Kalau kita ada kemana, nah kemananya itu ke akhirat itu, Pak. Nah, tadi kita katakan bahwa dengan konsep hidup seperti itu akan berdampak yang sangat luar biasa. Makanya kalau mereka mengatakan bahwa pengalaman yang paling berharga itu, atau guru yang paling berharga itu adalah pengalaman. Kalau kita tidak hanya sebatas sampai di situ, justru guru yang paling berharga itu adalah kematian gitu, Pak. Kan jauh tuh, Pak. Kita mengatakan bahwa guru yang paling berharga itu kematian, padahal kematian belum kita alami itu. Tapi dengan adanya kematian, di situ kita akan mengambil banyak hikmah, mengambil banyak pelajaran. Jadi justru bukan kehidupan yang menjadi pengalaman, atau tidak sebatas menjadikan konsep kehidupan adalah guru yang paling berharga, tapi kematian pun adalah guru yang paling berharga. Kita kan gara-gara adanya kematian, adanya kebangkitan gitu ya. Itu kan bagaimana supaya
bagaimana kita bisa berpikir yang benar, bagaimana supaya kita bisa berbicara yang benar, bagaimana supaya kita bisa bertindak yang benar. Karena pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita nanti akan dipertanggungjawabkan setelah kematian. Dalam hadis Nabi kan dikatakan bahwa salah satu indikator orang kais, ya, orang cerdas itu adalah wa amila lima ba'dal maut, gitu. Yaitu orang yang senantiasa beramal mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Nah, maka oleh Allah ini nih Nabi Muhammad diajak bicara gitu, diajak untuk merenungkan di ayat 30 itu. Walau tarona, seandainya engkau memperhatikan wahai Muhammad. Kalau mau ditujukan kepada kita boleh nih, seandainya kalian wahai umat Islam, orang beriman memperhatikan. Kenapa menggunakan memperhatikan? Karena kan peristiwanya belum terjadi, Pak. Ini bicara tentang peristiwa yang akan terjadi kelak di yaumul akhir. Makanya bagaimana cara memperhatikannya? Ya dengan kacamata ilmu, Pak. Kalau dengan kacamata lahir, mata kita ya belum bisa dilihat, kan belum terjadinya juga. Tapi kalau dilihatnya dengan kacamata ilmu, itu akan kebayang. Dari mana ilmunya? Ya, sumber normatif kita kan umat Islam dua. Satu Al-Quran, dua Al-Hadis. Lihatlah dengan kacamata ilmu yang berpijak dari Al-Quran dan hadis. Perhatikanlah, bayangkanlah, renungkanlah. Ketika wukifu, mereka dihadapkan ala rabbihim, terhadap Rob mereka. Itu kan bisa kebayang, Pak, bisa kebayang. Jadi kita mempelajari ayat Al-Quran, hadis, kemudian kita kaitkan dengan konteks alam mahsyar gitu, Pak. Bagaimana nanti ketika orang-orang kafir itu dihadapkan di hadapan Allah. Qala, Allah berfirman atau bertanya kepada mereka, alaisa hadza bil haq. Bukankah ini semua adalah sesuatu yang hak, yang benar gitu. Dahulu ketika di dunia mereka itu mengatakan wa manahnu bimab'usin, di penghujung ayat 29 tuh. Wa manahnu bimab'usin, kami ini tidak akan pernah dibangkitkan gitu. Lalu oleh Allah disindir tuh, alaisa hadza bil haq. Bukankah sesuatu yang dahulu kalian dustakan, kalian ingkari, ini benar-benar terjadi hari ini? Kalau mereka menjawab, bala wa rabbina, betul sekali ya Allah. Apa yang dahulu kami dustakan itu, apa yang dahulu kami ingkari, kami tentang itu, hari ini betul-betul terjadi. Hari ini betul-betul kami rasakan. Qala, kemudian Allah berfirman, padzuku, maka rasakanlah oleh kalian. Duku itu ini dakik itu kan detik, Pak. Kalau dalam ukuran waktu, dakik itu detik. Detik itu boleh dikatakan bilangan terkecil dalam hitungan waktu. Kan ada jam, ya, ada detik, ada menit, ada jam gitu, Pak. Ada hari, ada minggu, ada bulan, ada tahun. Nah. Jadi disebut paduku itu karena mereka betul-betul akan merasakan dengan sedetil-detilnya gitu, Pak.
sampai hal terkecil pun perbuatan dosa yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia itu akibatnya akan dirasakan gitu. Jadi bukan hanya merasakan siksanya secara global, tapi secara mendetil, Pak, secara dakik gitu. Jadi fadzukul azab, maka rasakanlah oleh kalian al azab, siksa. Sebagai penawar siksa itu, Pak, sebagai penawar penetral dari semua kejahatan keburukan. Bima disebabkan kuntum, keadaan kalian dahulu. Nah itu Pak, kuntum itu kana plus antum itu. Ini salah satu rahasia Mushaf Utsmani. Nah ini yang kita baca ini Mushaf Utsmani. Itu salah satu kaidahnya itu adalah ada kaidah wasol. Kaidah wasol itu menggabungkan dua kata lalu dihilangkan salah satu huruf. Ini yang dihilangkannya itu adalah huruf hamzah. Asalnya itu huruf alif, Pak. Asalnya itu kana, kaf, alif, nun. Kemudian antum, a, alif, nun, ta, mim. Dua alif dihilangkan jadi kuntum. Nah itu tuh nanti Bapak bisa pelajari itu dalam qiraah sab'ah itu, dalam qiraah sab'ah. Jadi rasakanlah oleh kalian siksa disebabkan dahulu kalian takfurun, mengkufuri. Mengkufuri apa? Yang paling dekat nih kalau dikaitkan kepada ayat 29, mengkufuri yaumul ba'as, ya, mengkufuri akan adanya hari kebangkitan itu. Ayat 31, qad khasira, sungguh telah merugi atau pasti telah merugi. Ini huruf qad, harfu taukid, digabungkan dengan fi'il madi khasiro. Padahal kan belum terjadi, Pak, itu. Kerugian mereka itu kan nanti di akhirat itu, atau di masa yang akan datang lah. Tapi Allah menggunakan qad, bahkan menggunakan fi'il madi, itu menunjukkan bahwa kerugian itu pasti terjadi. Jadi qad khasira, sungguh pasti merugi. Alladzina, orang-orang yang kadzabu, senantiasa mendustakan, bi, terhadap liqa'i, pertemuannya Allahi, dengan Allah. Jadi kalau kita mau beruntung nih, Pak, kalau mau beruntung, maka kita itu harus mengimani, meyakini akan adanya pertemuan kita dengan Allah. Itu kalau kita yakin dengan sebenar-benarnya yakin, Pak, insya Allah kita itu akan beruntung itu. Cuman bagaimana biar bisa yakin, ya? Awali dulu dengan ilmu, Pak. Karena orang tidak mungkin bisa yakin kalau tidak dibangun di atas landasan ilmu. Syarat yakin itu ilmu dulu. Kan ada ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, itu, Pak. Ada persepsi, ada apresiasi, ada kritik gitu, Pak. Kritis. Itu harus sampai kepada kritis itu, Pak, ilmunya itu. Atau ada yang disebut dengan tasawur gitu. Jadi ada, kalau dalam ilmu balaghah itu ada yang disebut itu tasawur atau atasdik gitu, Pak. Ada al-idrok gitu, Pak, at-tajrib, at-tasdik gitu, tingkatannya itu. Jadi harus sampai at-tasdik gitu. Nah, makanya kita pun mempelajari Al-Qur'an itu harus serius gitu, harus serius. Biar pengetahuan kita
terhadap Al-Qur'an itu sampai tingkat hakul yakin. Nah hari ini kan banyak umat Islam jangankan sampai ke tingkat hakul yakin, sampai ke tingkat ilmu yakin pun belum tentu mencapai 50% Pak itu. Jadi masih banyak tingkatannya itu. Untuk sampai ke tingkat ilmu yakin aja umat Islam itu berapa persen? Apalagi sampai ke tingkat ainul yakin, apalagi sampai ke tingkat hakul yakin. Sehingga kalau seperti itu bagaimana bisa yakin dengan adanya pertemuan dengan Allah, Pak? Memang kalau di rukun iman kan ada beriman kepada hari akhir, itu kan global saja, Pak. Nah untuk mengimani hari akhir itu tahapan pertamanya ilmu dulu. Nah kalau orang itu sudah betul-betul yakin dengan adanya pertemuan dengan Allah, pasti beruntung, Pak, pasti. Kenapa? Karena dia itu ya secara garis besar akan melaksanakan semua perintah Allah dan akan menjauhi larangan Allah, sebab mereka akan bertemu dengan Allah. Hatta sehingga idza apabila jaa datang hum kepada mereka as-saah itu. As-saah itu kan waktu, Pak. Maknanya di sini waktu di sini adalah waktu dihancurkannya alam semesta gitu. As-saah itu sebuah peristiwa sebelum terjadinya al-qiyamah, Pak. Jadi as-saah itu di alam semesta itu berakhir, Pak, dihancurkan itu. Itu dalam satu peristiwa yang namanya as-saah. Setelah semuanya hancur, al-qiyamah ditegakkan lagi. Qiyam itu kan koma, berdiri. Ditegakkan apa? Ditegakkan segala sesuatu, Pak. Bumi ditegakkan kembali, langit ditegakkan kembali. Makanya para ulama mengatakan bahwa di hari akhir itu langit yang menaungi kita itu bukan langit yang sekarang. Kemudian bumi yang kita pijak pun bukan bumi yang sekarang. Karena bumi yang sekarang kan bumi dunia, Pak. Langit yang sekarang itu langit dunia. Beda antara bumi dunia dengan bumi akhirat, langit dunia dengan langit akhirat. Bumi dunia dan langit dunia itu hancur ketika peristiwa as-saah. Setelah itu kiamah ditegakkan kembali bumi yang lain dan juga langit yang lain. Termasuk di situ ditegakkan yang namanya keadilan. Kan banyak orang-orang yang di dunia dizolimi tapi belum ditegakkan hukum terhadap kezalimannya itu. Bagtatan, tiba-tiba. Kalau dikaitkan dengan ayat yang lain, Pak, nih, ada orang itu ketika terjadi peristiwa as-saah itu sedang bermain-main gitu, Pak. Kerarulin gitu, Pak. Jol tiba-tiba terjadi peristiwa as-saah. Ada orang itu yang terjadi peristiwa as-saah itu yang sedang tidur, Pak. Wah, itu nggak kebayang, Pak. Orang sedang nyenyak tidur, kemudian Allah menyuruh malaikat Israfil meniup sangkakala, hancurlah alam semesta. Wah, berhamburan. Dulu aja ketika terjadi gunung Galunggung meletus, Pak. Ada orang yang berlarian kan dari rumah itu tidak pakai celana gitu, Pak. Itu baru gunung Galunggung itu. Ada yang saking paniknya dikira bawa anak padahal bawa bantal gitu. Padahal bawa domba. Itu kan baru gunung Galunggung gitu, Pak. Baru satu gunung itu yang meletus itu. Apalagi seluruh gunung itu meletus dalam waktu yang bersamaan. Menurut ahli gunung itu masih ada 928 gunung berapi yang masih aktif, Pak. Masih aktif, Pak.
928 eta. Wah, kalau meletus dalam waktu yang sama bagaimana ta eta? Geus moal katulungan Pak eta. Kakarek hiji wae nu meletus geus ingeung alam dunia Pak. Loba rumah nu roboh kan itu. Apalagi 928. Itu kan terjadinya itu bagtatan itu Pak, tiba-tiba itu. Sugan gitu malaikat bebeja heula isuk rek kiamat, henteu kan gitu. Bagtatan tiba-tiba itu. Ada juga orang yang ketika terjadi peristiwa as-saah itu ya yang dalam keadaan terjaga ada. Qalu, nah mereka mengatakan sehingga apabila datang kepada mereka itu peristiwa as-saah secara tiba-tiba, qalu mereka berkata, ya hasartana, alangkah celakanya kami, alangkah meruginya kami. Hasar itu begini, yaumul hasroh Pak, hari penyesalan. Dia hasartana itu ini sebuah ungkapan dalam bahasa Arab yang tidak bisa diterjemahkan per huruf per kata, nggak bisa ini. Jadi nggak bisa ya wahai, nggak begitu. Hasaro rugi tanah kami, nggak bisa. Seperti bahasa ini lamun ya wailana gitu, ya laitani, nah, itu ungkapan-ungkapan seperti itu susah kalau mau diterjemahkan secara perkataan. Jadi ya hasar tanah, alangkah meruginya kami gitu. Ini kan sebuah ungkapan yang menunjukkan penyesalan. Alama faratna fiha. Farata itu kan hilang Pak, hilang itu bisa juga erat kaitannya dengan tertinggal. Atas apa yang telah kami tinggalkan, atas ibadah yang kami tinggalkan, atas ketaatan yang kami tinggalkan fiha dalam kehidupan dunia, itu akan disesali di yaumul hasroh Pak. Sinnya itu pakai sin kecil. Jadi ada dua hari yang mirip nih Pak. Ada hasroh, mahsar itu Pak, pakai sin besar. Ada hasroh itu, pakai sin kecil. Kalau yaumul mahsar itu hari dikumpulkannya manusia. Kalau yaumul hasroh itu hari penyesalan gitu. Yang mana pada saat itu yang menyesal nih Pak, nggak orang kafir mengges pasti menyesal Pak, orang musyrik menyesal, orang munafik pasti menyesal, orang muslim pun banyak yang menyesal Pak, yang menyesal. Itu dulu sampai para sahabat itu nanya, masa ada orang muslim yang menyesal atau bagaimana ya Rasulullah, orang muslim itu bisa menyesal gitu. Karena nanti orang muslim itu kan tingkatan-tingkatan itu Pak, orang muslim itu. Ada orang muslim yang dakhalal jannah ba'da ahlin nar gitu. Masuk surga setelah masuk neraka, menyesal dia. Ada orang muslim yang dakhalal jannah ba'dal hisab, masuk surga setelah dihisab, menyesal. Karena hisab itu kan siksaan tersendiri. Ada yang dakhalal jannah bi ghairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Nah, orang yang masuk surga setelah dihisab menyesal dia Pak. Bahkan dalam hadis lain kan Nabi mengatakan surga itu kan bertingkat-tingkat. Ada orang yang masuk surga karena syukur gitu. Ada yang masuk surga karena sabar gitu. Kalau sabar itu kan ujian dari musibah. Kalau syukur itu kan ujian kenikmatan Pak. Nah, orang yang masuk surga karena syukur Pak, masuk surga nih karena syukur, itu menyesal nanti
Kenapa saya itu masuk surga bukan karena sabar gitu. Sebab orang yang masuk surga karena sabar itu tingkatannya lebih tinggi dibanding orang yang masuk surga karena syukur. Nah ini Pak nih, orang yang masuk surga karena sabar lebih tinggi derajatnya, tingkatan surganya dibanding orang yang masuk surga karena syukur. Tapi yang namanya penyesalan kan kemudian Pak. Dalam ditanya na ayeuna mah, lamun ditanya bapak-bapak mending loba duit terus bersyukur rajin sodako atau mending diuji ku musibah terus sabar, pasti pilihannya mending loba duit rajin sodako. Itu kan di dunia, lamun ditanya di dunia Pak. Tapi di akhirat moal kitu, mun baheula teh hirup di dunia teh sangsara miskin terus sabar gitu. Mun baheula teh keur hirup di dunia teh geringan terus sabar gitu. Engke eta mah jawabanna teh di akhirat engke. Nah, makanya orang yang diberikan nikmat oleh Allah itu alangkah ruginya dia kalau tidak mensyukuri nikmatnya Pak. Toh orang yang bersyukur pun nanti menyesal kalau dibanding dengan orang yang masuk surga karena sabar. Lanjutkan nih, wahum dan mereka yahmiluna senantiasa memikul auzarahum, auzar itu jama dari wizrun, wizrun wizroni auzar, dosa, dan mereka senantiasa memikul dosa-dosa mereka ala duhurihim, di atas punggung mereka. Duhur itu punggung Pak. Kenapa disebut waktu duhur? Karena matahari itu Pak, matahari pas berada di atas punggung kita itu Pak, disebutlah waktu duhur gitu Pak. Tuh silsilah disebut waktu duhur itu begitu Pak. Duhur itu tonggong Pak, punggungnya. Nah disebut hamil di sini nih, hamil, hamil. Seorang perempuan yang hamil itu kan, mereka disebut hamil itu karena selalu membawa janin yang dikandungnya kemana-mana Pak, tidak pernah dilepas, itu disebutlah hamil itu. Erek KWC dibawa, erek di kamol dibawa, kamitoha dibawa, kemana-mana dibawa kan janin itu, telah ditinggalkan. Suganlah erek KWC tunda heula gitu kan teu. Itu disebut hamil. Nah orang-orang yang berdosa, orang kafir, orang musyrik yang berdosa itu, maka kemanapun mereka pergi, dosa mereka itu selalu dipikul Pak, selalu dihamil gitu. Bahkan kalau hamil itu bukan dipikul lagi, hamil itu kan dalam perut Pak, itu dalam perut diberikan proteksi yang begitu rapih kan, bagaimana supaya kehamilan itu tidak terjadi keguguran. Nah begitu pula dosa orang-orang kafir kelak di yaumul akhir itu dihamil itu Pak, dihamil. Kita bisa membayangkan kan bagaimana tuh seorang perempuan yang hamil itu kan Pak, usia kehamilan 4 bulan bagaimana, 5 bulan bagaimana, 6, 7, 8, 9 kan. Dari mulai ukuran perut, dari mulai kepayahan, kesulitan kan kebayang tuh. Nah gambaran orang-orang kafir pun menghamil dosa itu begitu. Kan beda-beda pasti dosanya itu kan Pak, beda-beda. Maka karena beda-beda dosa yang mereka hamili itu, yang mereka hamil, yang mereka bawa, maka kepayahan pun itu akan berbeda-beda juga. Ala ketahuilah sa'a amat buruk mayazirun. Zirun itu jaro tadi, auzar itu Pak. Ala sa'a mayazirun, ketahuilah amat buruk kita dosa yang mereka lakukan ataupun dosa yang mereka pikul itu. Ayat 32 terakhir Pak.
Wa ma tidaklah al hayatud dunya, kehidupan dunia itu, illa melainkan laibun, permainan, walahun dan sendaguro. Nah ini pandangan orang-orang kafir begitu Pak. Kalau pandangan kita hayatuna kulluha ibadah. Nah itu Pak, seluruh hidup kami itu semuanya harus bernilai ibadah. Itu pandangan seorang muslim. Dari mulai A sampai Z, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu harus bernilai ibadah. Tapi kalau pandangan orang-orang kafir, hidup kami ini hanyalah main-main dan sendaguro gitu. Jangan ulin, banyak melakukan hal-hal yang melalaikan, melenakan, atau memalingkan. Nah kita kan tidak begitu Pak, karena seluruh hidup kita ibadah, dari A sampai Z tadi, maka semuanya itu harus dibingkai dengan bingkai ibadah. Minum ibadah kan gitu Pak, makan ibadah, nikah ibadah kan gitu, bekerja ibadah. Jadi lain sholat, zakat, puasa, haji, wungkul ibadah. Hayatuna, seluruh hidup kami itu ibadah. Karena tugas kita kan hanya satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita itu diciptakan Allah hanya satu, ibadah. Maka karena tugasnya ibadah, hidup kita harus ibadah. Karena hidup kita itu harus ibadah, pekerjaan kita itu harus dijadikan sebagai ladang ibadah Pak. Ini kan aktivitas kita sehari-hari ini banyak digunakan untuk bekerja kan Pak. Macam-macam kan ya. Kita yang hadir di sini itu kan pekerjaannya macam-macam. Dan mungkin separuh waktu kita, separuh istirahat, separuh kan bekerja kan begitu. Tidur harus bernilai ibadah Pak. Bagaimana tidur supaya bernilai ibadah? Kan banyak diajarkan tuh oleh Nabi. Sebelum tidur umpamanya dianjurkan berwudu dulu kan gitu Pak. Sebelum tidur baca doa dulu kan gitu. Kemudian belajar bagaimana tidur Nabi. Bangun tidur baca doa dulu. Kita melakukan semua itu karena kita meyakini tidur itu ibadah. Nah, itu separuh waktu itu untuk istirahat. Separuh lagi kan untuk bekerja. Bagaimana supaya pekerjaan kita itu bernilai ibadah? Nah itu Pak, apapun pekerjaannya itu, berarti kan niat kerjanya harus lurus, harus ikhlas. Cara kerjanya juga harus benar. Pemanfaatan hasil kerjanya pun harus benar. Itu kalau kerja kita ingin bernilai ibadah. Waladdarul akhirah, wa dan la sungguh ad-darul akhirah, negeri akhirat Pak, khairun lebih baik lilladzina bagi orang-orang yattaqun, orang-orang yang bertakwa. Jadi bagi orang-orang yang bertakwa, kehidupan akhirat itu surga Pak. Kan gini ada perkataan begini nih, ad-dunya sijnun lil mu'minin wa jannatun lil kafirin. Nah, dunia itu penjara bagi orang-orang beriman, tapi surga bagi orang-orang kafir. Kita mau menikmati ini, oh dilarang nih oleh Allah. Mau menikmati itu, oh diharamkan oleh Allah. Orang kafir kan pemikiran halal haram Pak.
karena mereka konsep hidupnya hanya dunia saja. Nah, kita mengenal halal haram itu karena ada konsep akhirat, Pak. Afala ta'qilun, apakah kalian itu tidak berpikir? Apakah kalian itu tidak menggunakan akal? Nah, ini sebuah pertanyaan yang sebetulnya ini, Pak, Allah mendorong kita untuk memaksimalkan dalam pemanfaatan nikmat Allah berupa akal, Pak. Gunakanlah akal kita itu tadi untuk mencari ilmu, Pak, sehingga kita menjadi orang yang berilmu dengan tingkatan-tingkatan tadi yang kita katakan. Bukan hanya ilmu yakin, ainul yakin, tapi sampai ke hakul yakin. Tujuannya untuk apa nih? Untuk memiliki konsep hidup yang benar, Pak. Kalau kita sudah memiliki konsep hidup yang benar, maka nanti kesananya implementasinya dalam menjalani kehidupan pun insya Allah akan benar. Karena apa yang kita ucapkan dan kita perbuat itu kan berawal dari konsep dulu, Pak. Kalau konsepnya benar, insya Allah kesananya benar. Tapi kalau konsepnya salah, pasti salah kesananya. Malah kan suka ada orang yang konsepnya benar tapi dalam implementasinya tidak benar. Nah, makanya konsep hidup yang benar, kemudian implementasinya terus dijaga, dipupuk, disiram dengan ilmu-ilmu yang benar juga. Nah, insya Allah itu hidup akan benar, Pak. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.